Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kepada saya, bernama Said Zulfikar. Saya berasal dari Sebulu, prodi saya PAI 1. Baik, di sini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan yang mana pembahasan dengan mata kuliah atau berjudul subbab administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah sahabat, kita mulai. Yang pertama itu dari pengertian dari administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi, administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin, catat mencatat, mengkomunikasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya, serta menyiapkan laporan. Administrasi juga pendidikan secara luasnya itu adalah segenap proses pengarahan dan penegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi itulah pengertiannya. Baik, di bawah ini dikemukakan oleh beberapa para ahli yang mana pendapat dari mereka mengenai supervisi pendidikan ini. Ada tokoh yang pertama, Ahmed Tembun. Ahmed Tembun ini mengungkapkan yaitu supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Artinya di mana tokoh tersebut ini mengatakan pembinaan yang harus dimiliki oleh peserta didik dan guru dalam mengembangkan sebuah bahan ajar. Jadi disitulah dinamakan ada pembinaan sehingga situasi menjadi lebih baik lagi. Ada juga dari tokoh selanjutnya Muhammad Ngalim Purwanto. Muhammad Ngalim Purwanto ini mengatakan supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang dirancangkan untuk membantu para guru dan pegawai lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Jadi itulah. Tapi tujuan dari presentasi ini itu adalah secara efektifnya yaitu memberikan suatu bimbingan dan latihan bagi guru dan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam tugas yang diembannya agar supervisi pendidikan itu mengarah perbaikan dalam pengajaran yang dan terjaminnya dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan tersebut. Jadi pada kesimpulannya itulah tadi pengertian mengenai supervisi dan administrasi pendidikan, yaitu diantaranya ada pembinaan, pengawasan dan lain sebagainya. Tibalah kita kepada teknik-teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan supervisi diperlukan teknik-teknik supervisi. Tahapan teknik supervisi akan tetapi pada dasarnya tetap sama secara garis besar. Teknik supervisi juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, teknik perseorangan. Yang dimaksud dari teknik perseorangan di sini ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: yang pertama, mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi atau mengamati sebuah pembelajaran di dalam kelas tersebut. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki dalam suatu kelas tersebut. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan itu ada mengadakan kunjungan berupa guru-guru yang ditugaskan untuk mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Artinya di sini sebuah pengawas itu mengontrol di dalam kelas mengenai metode apa sajakah yang dikembangkan atau yang diberi atau yang dibagikan kepada peserta didik. Itulah beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan teknik perseorangan. Adapun yang kedua, teknik kelompok. Jadi teknik kelompok ini dengan namanya aja sudah kita paham mengenai supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Beberapa kegiatannya juga yang dilakukan oleh teknik kelompok ini, yang pertama mengadakan pertemuan atau rapat meeting. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun.
termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini, rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Maknanya, yang dimaksud teknik kelompok ini di mana sebuah pengawas atau kepala sekolah bersosialisasi kepada guru-guru sekitar mengenai bahan ajar apa saja yang cocok ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran, ya salah satunya supervisi tersebut. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua dari bagian teknik kelompok ini mengadakan diskusi atau diskusi yang diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Di dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat dan saran-saran yang diperlukan. Maknanya di sini kepala sekolah sebagai penunjang administrasi supervisi pendidikan ini mengadakan diskusi dengan membagi sebuah kelompok yang jajarannya guru-guru itu dibagi dengan sejenis. Misal ada guru MIPA dan ada guru IPS, itu dibagi kelompoknya agar menemui sasaran yang diinginkan dalam suatu lembaga sekolah. Jadi pada akhirnya diskusi tersebut, kepala sekolah lah memberi nasihat, saran dan kritikan. Itulah tadi beberapa teknik mengenai kelompok. Adapun teknik supervisi ini akan lebih memudahkan pencapaian sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah untuk lebih berkembang. Itulah tadi teknik-tekniknya. Yang ketiga, metode. Metode dari supervisi pendidikan ini terdapat dua metode supervisi pendidikan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media, maka dikatakan bahwasannya dia menggunakan metode langsung, baik individu maupun kelompok. Misalnya, konsultasi pribadi atau kelompok, pertemuan guru bidang studi, dan sebagainya. Yang kedua, metode tak langsung atau indirect method. Bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisinya menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisi, maka hal tersebut dengan metode supervisi tidak langsung. Misalnya dengan menggunakan media papan pengumuman, handphone, telepon, email, dan sebagainya. Jadi maknanya metode-metode langsung dan tak langsung ini kita bisa pahami dengan secara kasat mata maupun tidak kasat mata. Maknanya kasat mata kita bertatap muka langsung, bersentuhan langsung, itulah dinamakan metode secara langsung. Misalnya kepala sekolah menyampaikan nasihat kepada guru dengan langsung, yaitu di dalam rapat atau di kegiatan lain secara langsung, itulah dinamakan metode langsung. Adapun metode tak langsung ini kita sudah bisa lihat dari segi namanya, metode tak langsung. Jadi itu dilakukan sebuah supervisi melalui secara daring ataupun misalnya privat lecturing. Di mana seorang kepala sekolah bisa saja melakukan kritikan dengan cara video call dari WA atau grup WhatsApp dari WA untuk mengontrol kepada jajarannya. Itulah dari metode. Tibalah kita pada pelaksanaan supervisi pendidikan. Jadi cara melaksanakan supervisi, salah satu cara melakukan supervisi yang baik adalah dengan cara demokratis. Ciri-cirinya dari demokratis ini adalah pengawasan dijalankan secara gotong royong dan atau kooperatif, tidak di tangan seorang raja yaitu kepala sekolah. Yang kedua, pengawasan dijalankan terang-terangan atau terbuka atau transparan, diketahui oleh semua petugas yaitu guru-guru, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti pengawasan polisi reserse. Yang ketiga, ada pengawasan dijalankan kontinu dan bersifat tuturi handayani, bersifat pembimbing seperti dikehendaki oleh pemerintah kita. Jadi dalam melaksanakan supervisi pendidikan yang perlu dilakukan adalah antara lain observasi kelas. Observasi kelas ini merupakan salah satu cara paling baik memberikan supervisi pembelajaran karena dapat melihat kegiatan guru secara langsung. Yang kedua, mekanisme observasi.
Yang pertama, yang A, persiapan yang diperhatikan. Itu ada guru diberitahu kepala sekolah bahwa kepala sekolah akan mengadakan observasi. Yang kedua, kesepakatan sekolah dan guru tolak ukur tentang apa yang diobservasi. Lalu yang kedua, sikap observasi di dalam kelas. Memberikan salam kepada guru yang mengajar. Mencari tempat duduk yang tidak mencolok. Maknanya dari kalimat mencolok ini, mencari tempat duduk yang mencolok maksudnya mencari duduk yang tempat strategis, bukan yang tidak strategis. Di mana itu tempat strategis? Yakni di posisi tengah, di depan. Jangan sampai kita memilih tempat duduk yang bertujuan agar bisa tidur ataupun lain sebagainya. Itu yang dinamakan mencolok. Yang ketiga, ada membicarakan hasil observasi. Hasil yang dicatat dibicarakan dengan guru dan beberapa hal yang perlu dikemukakan. Kepala sekolah mempersiapkan bisa bertanya pada para narasumber atau perpustakaan. Waktu percakapan, tempat percakapan, sikap ramah simpatik, tidak memborong percakapan. Percakapan hendaknya tidak keluar dari data observasi sehingga guru diberi kesempatan dialog dan mengeluarkan pendapat. Kelemahan guru hendaknya juga menjadi motivasi guru yang lain dalam memperbaiki kelemahannya tersebut. Saran juga dibutuhkan agar memperbaiki hal-hal yang semakin mudah dan praktis. Kesepakatan tersebutlah yang akan diperbaiki dengan bersama dengan menyenangkan. Laporan percakapan juga didokumenkan menurut masing-masing guru yang telah diobservasi. Isi dokumen dimulai dari tanggal tujuan data yang diperoleh, catatan diskusi, pemecahan masalah, dan saran-saran. Itulah mengenai supervisi ide-idenya dari bertujuan sehingga dapat mudah dan praktis. Tibalah kita pada subbab yang terakhir mengenai hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, ini yang banyak kita tidak mengetahui apa itu administrasi dan apa itu supervisi dan apa itu hubungannya antara keduanya dan apa timbal baliknya kepada murid-murid sekalian. Administrasi dan supervisi itu tidak dapat dipisahkan karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang erat. Seperti pengertian administrasi dan supervisi yang telah disebutkan di atas bahwa keduanya itu merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Namun, dalam hal-hal tertentu, keduanya dapat dibedakan. Artinya, kedua dari tersebut dapat dibedakan. Yang pertama itu ada kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan kepada pelayanan pembimbing dan pelayanan. Sudah bisa dilihat kan dari administrasi diberikan atau dihakkan kepada kekuasaan seperti kepala sekolah, dan supervisi yang disupervisi oleh dari kepala sekolah itu adalah pelayanan bimbingan ataupun guru. Jadi tugas administrasi juga meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah, termasuk manajemen sekolah ataupun selak-beluk yang berkaitan ke dalam lingkup sekolah. Itu yang punya wewenang hanya kepala sekolah. Sedangkan supervisi hanya sebagian dari tugas dari pengarahan, directing, atau satu segi manajemen sekolah atau sebagainya saja. Dari tidak merangkup suatu dalam lingkup sekolah atau luas. Itu tugas dari kepala sekolah yaitu supervisi. Adapun tugas dari kepala sekolah yang berupa administrasi. Adapun supervisi hanya sebagian dari dalam sekolah. Perbedaan berikutnya, administrasi juga bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksana program pendidikan. Sedangkan supervisi menggunakan kondisi yang telah disediakan itu untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Baiklah, hal di atas itu tadi merupakan perbedaan antara administrasi dan supervisi. Namun banyak kita salah pahami. Banyak yang mengatakan administrasi dan supervisi itu sama, cuman beda nama segala macam. Salah. Jadi administrasi dan supervisi itu sangat berbeda. Adapun fungsinya juga sangat berbeda. Yang menjadi sama, yang menjadi paduan pokok tujuan yang sama itu adalah tujuan dari keduanya. Tujuan dari administrasi, tujuan dari supervisi. Maka dari itu kaitannya sangatlah erat dan tak pernah dilepaskan karena mempunyai tujuan
untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.